Puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam untuk saudara-saudara sekalian. Kemurahan Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu pertama di bulan September 2021. Puji Tuhan, saudara-saudara, dengan segala harapan dan doa, jemaat Tuhan dan khususnya jemaat GPI Sula Gracia dimanapun sudah berada, saudara ada senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kesempatan ini. Oleh anugerah-Mu kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk kami boleh menikmati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, kami perlu akan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah lewat hamba-Mu, bukakan rasa firman-Mu, Roh Kudus bukakan, memberikan hikmat kepada hamba-Mu dan kepada kami semua, setiap telinga-telinga yang mendengarkan, dan lewat firman-Mu itu kami terus boleh menikmati berkat Tuhan. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kami, baik pribadi dan keluarga. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hamba-Mu akan menyampaikan berita firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Yohanes maksud saya. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi menjadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka dia siap untuk dibersihkan. Saya hanya akan mengambil bagian dari apa kata firman Tuhan dari bagian akhir, yaitu ranting dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kita diibaratkan seperti pokok anggur, lalu kita adalah ranting-rantingnya. Mengapa ranting ini perlu dibersihkan? Ranting ini perlu dibersihkan supaya kita berkata dia berbuah-buah banyak. Kalau tidak dibersihkan, maka ranting ini bisa saja ada benalu-benalu, ya ada parasit-parasit yang bisa mengganggu pertumbuhan dari ranting ini, saudara. Dan ranting itu adalah bicara saya, bicara saudara-saudara sekalian. Iya. Mengapa kita perlu dibersihkan? Yaitu tadi. Kita menghadapi keadaan yang ada di luar sana. Ada banyak hal yang kita dapati di sana, saudara-saudara. Entah itu baik, entah itu tidak baik, yang bisa mempengaruhi kehidupan ranting, dalam artian mempengaruhi kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Iya. Maka itu sebabnya firman berkata dalam ayat di sini perlu untuk dibersihkan. Iya. Perlu untuk dibersihkan. Perlu dibersihkan agar supaya lebih banyak berbuah. Nah, ranting ini perlu dibersihkan dari segala kekotoran-kekotoran yang mengganggu pertumbuhannya dan bisa maksimal dia menghasilkan buah. Kenapa? Karena Yesus datang dia mau mencari buah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dia datang dia mau mencari buah. Kita menggambarkan suatu ketika Yesus jalan bersama dengan murid-murid, lalu ketika didapati ada pohon ara, dia ingin mendapatkan sesuatu dari pohon ara itu tapi tidak menemukan buahnya. Iya. Dan akhirnya berapa waktu kemudian pohon ara itu mati karena tidak dapat menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan dalam konteks kita melayani dan mengiring Tuhan harus ada buah yang keluar dari kita. Apa gerangan buah yang keluar dari kita, saudara? Tutur kata, perkataan, sikap, tingkah laku itu bicara buah yang keluar dari kita, saudara-saudara. Namun dalam hal ini, apakah tutur kata perkataan yang memberkati atau tidak memberkati? Dan Tuhan mencari perkataan yang memberkati. Kalau yang tidak memberkati, Tuhan tidak mencari hal yang demikian. Sikap dan perilaku yang menyenangkan orang, yang keluar dari sikap perilaku kita, itu yang dicari oleh Tuhan. Sehingga orang lain akan merasa terberkati. Orang lain akan merasa terbangkitkan, saudara. Iya. Itu buah yang keluar dari kita. Kesimpulannya adalah kita mengeluarkan buah adalah bicara kehidupan kita yang harus jadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Karena saudara-saudara, buah itu kan nanti akan dinikmati oleh orang. Iya. Nah, buah itu akan dinikmati oleh orang.
Tapi yang pasti dalam konteks ayat di sini adalah buah yang menyenangkan. Buah yang mengandung berkat yang oleh orang lain ketika mereka menikmati buah itu menjadi berkat bagi mereka dan menyenangkan mereka. Dan adakah itu di dalam kehidupan kita, saudara? Kita menyadari terkadang apa yang keluar dari mulut kita, perkataan atau sikap tingkah laku kita, saudara-saudara, justru terkadang membuat orang kecewa, sakit hati, atau membuat orang marah, saudara-saudara. Iya, bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Yang Tuhan mencari adalah Dia mau kita menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah kebenaran itu dalam konteks firman Tuhan. Buah-buah kebenaran yang harus keluar dari kehidupan kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, namun untuk menghasilkan buah itu di dalam kehidupan kita, buah-buah kebenaran itu, firman berkata sebagai ranting kita harus terus dibersihkan. Dan proses pembersihan inilah yang kadang menjadi masalah, saudara. Iya, ketika seorang mau dibersihkan dari benalu-benalu yang menghambat proses pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, dia tidak mau, dia tidak siap, saudara-saudara. Iya. Atau dia merasa ketika mau dibersihkan terasanya sakit, terasa enggak menyenangkan, iya. Ya namanya proses mau dibersihkan, pembersihan kan saudara. Iya. Nah, tetapi itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita agar supaya kita bisa buah banyak. Kehidupan kita bisa bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yesus dalam tulisan firman Tuhan juga dia mencari kehidupan yang dewasa. Berbuah ini menunjukkan sikap satu pertumbuhan yang dewasa. Sebab kalau pohon dia belum berbuah berarti belum dewasa. Kalau dia sudah berbuah maka berarti sudah ada pada tingkat kedewasaan. Kekristenan pun juga demikian. Dewasa rohani saudara dan saya. Nah, maka sebagai dewasa rohani maka kita siap untuk dilatih, siap untuk dibersihkan. Nah, saya mau baca satu ayat saudara-saudara dalam kitab Yakobus 1 ayat 24. Yakobus pasal 1 ayat 24 berkata demikian. Apa yang akan kita lihat di sana kaitannya dengan ketika kita dibersihkan agar supaya kita bisa berbuah banyak. Yakobus pasal 1 ayat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa yang kita dapatkan dari sini bahwa dikatakan begini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini bicara tentang proses. Proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara untuk menuju kepada kematangan. Iya. Untuk menuju kepada kedewasaan. Maka kita akan melewati berbagai proses yang Alkitab dalam kitab Yakobus gambarkan di sini berbagai-bagai pencobaan. Tetapi ketika engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan ini, engkau jangan kecewa, engkau jangan tawar hati. Alkitab mengatakan suatu kebahagiaan, berbahagia. Saya sering katakan, orang dunia mungkin akan menganggap engkau konyol banget. Engkau sedang menghadapi masalah, persoalan, tapi kenapa engkau mau tetap bersuka cita? Iya, tapi saya mau katakan, itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi berbagai proses di dalam kehidupan ini. Ya saudara-saudara, karena ada sesuatu di balik dari berbagai proses itu. Asalkan kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah mundur dalam pengiringan kepada Tuhan. Agar kita tidak putus asa saudara-saudara. Ya, asal kita tidak putus asa, kita terus maju melayani Tuhan. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai proses. Karena tadi sudah saya katakan, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita menjadi dewasa dan berbuah banyak. Lalu ayatnya yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ada kegagalan yang dihadapi oleh orang Kristen ketika dia tidak tekun melewati proses. Katakanlah ada banyak orang Kristen yang gagal dalam artian apa? Kegagalan di dalam hal dia nggak mampu menjalani proses, saudara. Tapi berbahagialah bagi saudara-saudara sekalian. Ketika kita terus mampu mau bertahan menjalani proses dengan tekun. Ya, saudara-saudara, jalani itu dengan ketekunan di dalam Tuhan. Sebab tadi saya katakan ada sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Mungkin itu menyakitkan secara daging ini, saudara.
tetapi ada kemuliaan yang Tuhan persiapkan. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika kita mau tekun, dan ketika kita tekun, maka akan dihasilkan buah yang matang. Itu ditulis di ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Keutuhan, kesempurnaan, kematangan itu didapati melalui sebuah proses apabila kita jalani dengan tekun. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang percaya jemaat Tuhan yang kita menaruh harap kepada Tuhan, yang menaruh percaya kepada Tuhan, yang pasti kita selalu akan melewati proses. Kalau dalam kitab Yohanes tadi berkata, kita selalu dibersihkan oleh Tuhan. Maka kita siap untuk dibersihkan karena Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita ketika kita dibersihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, agar supaya apa? Agar supaya kita matang, dewasa, agar supaya kita utuh, kita sempurna. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khusus jemaat GBI Sulagrasa dimanapun saudara berada, saya percaya apapun yang saudara sedang hadapi dalam hari-hari hidupmu, mari engkau tetap tekun di dalam Tuhan, dan tetap jalani proses dalam perjalanan hidup ini sambil terus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan bela saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, karena Dia sedang mempersiapkan kita sesuatu yang indah untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran, ya, yang akan memberkati orang, saudara-saudara, dan orang bisa menikmati buah kebenaran itu dari kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami berbuah buah-buah kebenaran. Bahkan buah-buah itu banyak yang dihasilkan. Namun untuk kami menghasilkan buah itu, kami harus melewati berbagai proses dalam hidup ini. Bagaikan dibersihkan dari segala benalu-benalu, dari segala virus-virus yang mengganggu. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kami. Agar kami tampil menjadi pribadi yang benar-benar utuh dan sempurna. Agar kami tampil benar-benar menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kehidupan rohani dan iman kami kepada Engkau. Hamba berdoa, jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini, Tuhan berkati mereka, kemampuan yang dari Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu menjadi bagian mereka. Hamba taruh dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, agar kami menjadi pelaku-pelaku dalam kebenaran-Mu, untuk dalam kehidupan kami, untuk terus tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Khusus jemaat GBI Sulagrasa di rumah atau di jalan atau dimanapun mereka berada. Berkati mereka baik hidup pribadi, keluarga, berkati mata pencarian, pekerjaan dan aktivitas mereka. Perlindungan Tuhan sempurna menjadi bagian mereka. Kalau ada yang sedang sakit, sembuhkan. Lemah, beri kekuatan yang dari Tuhan. Persoalan pergumulan apa yang mereka hadapi sebagai proses dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan tidak biarkan anak-anak-Mu. Engkau ada terus dan bela kepada mereka. Beri kemenangan. Mereka ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Tuhan. Karena dibalik dari segala sesuatu yang terjadi hidup ini, ada rencana Tuhan dibalik dari semuanya itu. Tuhan pasti beri kemenangan ketika kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Bapak saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan sejahtera selalu. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan.